ada. Jadi Yesus ini siapa? Bukan Tuhan. Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, benar juga. Nah, itulah makanya ku bilang kesesatan kalian itu di situ. Jadi seperti ini. Kalian ingin iblis menyamai Tuhan dalam nama Yesus. Kan udah kubaca tadi, saudara sendiri yang membaca bahwa pengajaran tentang kebangkitan itu adalah penyesatan terakhir yang lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan pertama. Apa penyesatan terakhir yang lebih dahsyat dari penyesatan pertama? Ketika Adam jatuh, Adam cuman disesatkan melanggar perintah Tuhan. Tapi Adam tidak menyembah iblis. Tapi penyesatan terakhir, Anda menyembah iblis. Dengan kebangkitan itu. Dengan bangkitnya Yesus, itulah bukti dia Tuhan. Maka kalian berbondong-bondong menyembah makhluk yang keluar dari tanah ini. Yang keluar dari kubur. Itulah penyesatan yang lebih dahsyat dari penyesatan pertama. Kata ahli Taurat, bukan kata saya. Anda yang baca dalilnya. Bukan saya yang baca. Jangan sombong dengan kebenaran, abangku. Itu Bible. Kalau Bible aja Anda tolak, bagaimana Tuhan? Bible yang Anda baca, yang Anda lihat, yang Anda genggam aja, yang Anda nggak percaya. Bagaimana Tuhan yang Anda tidak lihat? Bagaimana Anda bisa percaya Tuhan? Jadi sekarang seperti ini. Tanya dulu kembali abang. Kalau menurut abang, apakah orang Kristen itu menurut abang masuk surga atau neraka gitu? Neraka, jadi bahan bakar api neraka, kekal untuk selama-lamanya. Dari situ aja sudah saya simpulkan bahwa abang itu sudah tersesat dengan ajaran kami. Yesus yang mengatakan itu, abangku, bukan aku. Aku hanya menyampaikan, saya perpanjangan mulut. Saya perpanjangan mulut Yesus. Atau tidak, itu tidak bisa manusia yang menentukan. Yesus yang mengatakan itu. Tidak bisa menentukan dia masuk surga atau tidak. Yesus yang menentukan itu. Yesus yang mengajarkan itu. Yang mengatakan itu Yesus. Aku hanya perpanjangan mulutnya doang. Matius 23 nomor 15. Anda bisa lolos dari sana enggak? Apa bunyinya situ bang? Isi bahasa dulu. Nah itu bunyinya. Abang inilah. Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Sabar dulu. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Muncul pertanyaan, siapa pengikut orang Farisi ini? Islam atau Kristen? Islam. Nabi Muhammad orang Farisi? Atau Paulus yang orang Farisi? Di mana dalilnya Nabi Muhammad orang Farisi? Di mana? Dari segi ajarannya bisa kita ajarannya ya kan? Tidak boleh begitu. Filipi 3, abangku. Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Tapi Sunat para hadis ke-8. Ini bang, Paulus abang buat ajaran yang mulai ke Nabi Muhammad. belakangmu mudah marah. Ini yang perlu kita jaga bang. Jangan asal ucap gitu. Aduh, kalau kami ini nggak ada kayak gitu sifat kami bang. Yang artinya Kenapa bang ini? Kenapa? abang Umar ambil yang Kristen. Kami nggak mau yang itu. Kan dalil abangku, dalil. KPR 1126, setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Di sanalah mula-mula murid-murid itu disebut Kristen. Apa KPR itu bang? Kisah para rasul, kisah para apostolos. KPR, Nggak ada Kapuro. singkatannya seperti itu bang KPR. Nggak ada. KIS. Oleh KIS. Ya, Itu KIS, yang oke. KIS. Singkatannya. Kisah para rasul. Ya, udah KIS. Abang ini perlunya diajarin tapi mengajarin abang. Cuman ini bang. KPR, kisah para rasul, KIS. Apa itu? Itu Kapernaum. Kisah itik.
kisah itik sinting. Kisah istri sinting. KPR, kisah para rasul. Lebih masuk. Alah, begini lah. Eh, Kalau aku baca aja tanpa data dulu bang, yang artinya tanpa data. Apa lagi pakai data? Masa orang generasi. Hancur sudah. Bukan hancur. Padahal abang ini lulusan teologi. Gimana sih? Masa KPR nggak tahu? Enggak, karena nggak nyambung bang apa aku lawanku, makanya nggak enak gitu. Kok nggak nyambung pula? Ada-ada aja ini. Karena abang selalu yang artinya mengangkat suatu apa itu yang artinya firman Tuhan itu setelah siap itu di awal dulu enak. Pokok bahasan kita yang abang bahas gitu enak dulu enak. Di belakangnya bang ekor abang apa ngelintir gitu. Kok saya Ada melintir? di belakangnya gitu. Ya. Oke. Silakan Anda baca yang tadi. Matius 23 nomor 15. Silakan Anda baca. Coba. Bila mengucapnya aja salah abang. Matius 23 Matius butir pasal berapa? pasal Matius Pasal. yang tadi yang kusebutkan itu 23. Iya, pasal 23 ayat berapa? Bukan nomor. Butir Anak sekolah 15. minggu aja nggak tahu, abang. Kok mengajar abang berkhotbah? Butir 15, silakan. Butir 5, ada butir sampai gitu. Sampai ke berapa gitu, itu seperti itu. Butir 15, silakan Anda baca. Matius 23, Matius 23 ayat berapa? 15. 15 sampai berapa? Oh, sampai 36. 36. Oke. Oke, sabar ya bangku. Ya. Aduh, ya bang ini enak kali rasanya bang membahas Kristen itu ya. Abang ini bang. Ini mau diselamatkan malah ngoceh. Kenapa Pak belakang rumah? Abang ini bang. Keselamatan itu mahal, Bung. Purus lah bang, purus yang bawakan. Bisa. Ngertinya dia itu jalan ke surga. Purus kami. Sebentar itu pakai bahasa Batak dia, teman-teman. Gak apa-apa. Iya kan? Matius, ulangi sekali lagi dua. Matius 23, Bang. 23 ayat 15 ya. 15 sampai. Iya, 15. Cuma 15 saja. Iya, 15. Oke. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu ini mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ayat ini adalah dan yang salah. Alih-alih membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, para pemimpin agama saat itu justru menyesatkan pengikut baru dengan pola pikir tindakan mereka yang penuh kemunafikan. Ini boleh aja apa ini yang artinya ada kesamaannya sama abang lah. Iya. Jadi Aku bukan ahli Taurat. Ahli ujung. apa yang menjadi latar belakangi kitab Matius 23 ayat 15 ini kira-kira ya? Ahli Taurat Apa yang Paulus. menjadi Orang Farisi Paulus. Menjelajahi daratan Paulus. Menyeberangi lautan Paulus. Ini adalah bang termasuk kecaman Yesus, Iya. Yesus terhadap Ahli Taurat kemunafikan orang Farisi. pimpinan orang Yahudi, Betul. agama Yahudi.
Betul. Dan Sekarang, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. yes. Sekarang siapa yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya itu siapa? Utamanya udah. Dari antara banyak orang Yahudi. Siapa bang? Aku mau udah. Lalu membuat sekte baru di luar Yahudi. Siapa Lahirlah itu, Abang? Katolik. Ya Paulus. Siapa lagi? Pengikutnya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu Bible bang yang menjelaskan itu. Bukan aku. Bible. Dan itu untaian ucapan Yesus yang terekam oleh penulis Matius itu sendiri. Masa nggak percaya Bible sih? Kan aneh abang ini. Ya, pokoknya penyertaan Tuhan itulah sekarang yang artinya disertai tetap. Itu kalau yang kami rasakan kan tetap disertai juga. Itu ya bang. Yang artinya kami tidak mau goyah lah dengan perkataan-perkataan abang. Kami Jangan- yakin dan yakin kepada firman Tuhan. Ya, yakin kepada firman Tuhan. Apa yang pun yang abang ajarkan, kami tidak akan goyah gitu. Tidak akan goyah dengan keyakinan kami. Tidak akan goyah. Yesus, Ya. Yesus aja Anda nggak percaya bang, apalagi aku. Ya, para orang-orang Kristen dulu yang di bawah, yang ada di bawah, mohon bantuannya ya, yang biar ada di paket kita nantinya. Oh, hey. Abang ini sangat jugul sekali. Seorang generasi. Kasih beliau semangat teman-teman. Mudah-mudahan Kasih dia beliau kita percaya mawar. kepada Tuhan Yesus Kasih nantinya beliau biar dia apa? selamat juga. Singa, harimau, kuda, biawak. Kasih ke beliau. Gambar cewek, cewek. Gambar cewek. Biar ketipu abang, biar bisa naik lagi gitu bang. Itu Oh, maksudku. siap. Oke. Kasih mawar, minimal mawar. Ayo, Iya, teman-teman. kasih dulu. Sama Bang Juma juga dikasih kan? Iya, betul. Itunya. Kasih. Jadi kenapa kembali kita membahas yang tadi Bang, kenapa itu hari Minggu menjadi hari memperingati yang artinya ke gereja kan gitu. Seperti itu Bang, itu yang kembali kita bahas dulu Bang. Tapi itu pun kalau abang nanti kawanku membahas tentang kenapa itu hari Minggu jadi orang Kristen ke gereja, kita tetap nanti nggak nyambung Bang, itu adanya. Ya, minimal nyambung ke Yesus. Ke saya nggak mungkin nyambung. Saya Tapi Muslim. enggak Saya abang. nyambungnya ke Nabi Muhammad. Nah, kalau Anda celaka karena nggak nyambung ke Yesus. Berarti hari Jumat ya Bang ya. Hari Saya Jumat nyambung ke Nabi Muhammad. Oh, baru masuk ke hari Sabtu siapa itu? Pada hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Beda. Apen sekarang yang artinya gereja pada hari Sabtu. Cuma ikut-ikutan doang itu. Ya, tetap aja salah karena meskipun Marah mereka orang itu Bang. Marah. kok marah? Nggak masalah pun kan ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ke Indonesia siapa duluan agama siapa yang duluan ini Bang? Kira-kira Bang menurut Abang agama Islam kah atau agama Kristen gitu ke Indonesia? Iya Islam lah kan yang mengusir penjajah mayoritas Islam abangku. Gimana sih abang ini ya? Baru dapat mawar berapa sudah bingung. Sejarah gereja Indonesia gitu. Sejarah gereja Indonesia juga kan ada juga ya. Sejarah gereja Indonesia. Sejarah gereja Indonesia pada abad ke-16. Abad ke-16 ini udah datang kira-kira ke Indonesia di gereja. Abad 16 baru 3 Masa hari yang tidak? lalu berarti. Pas atau tidak? Iya pas itu betul. Itu betul. Di Iya. Makassar itu mereka datang di kisaran tahun 1637. Mereka mau mijak kaki di Makassar ini. Berhadapan dengan kerajaan Goa. Saya sendiri yang mengusir penjajah waktu itu. Ini awal kedatangan orang Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Bisa juga mereka berdagang rempah-rempah ke Indonesia gitu. Ya, Kehadiran orang Portugis atau Spanyol dan Spanyol juga iya. Cristiano Ronaldo datang juga berdagang hadir waktu ke itu, Pak. Indonesia gitu ya kan, Yes. membawa rempah-rempah.
Anggaplah begitu. rempah-rempah, iya. Jadi perkembangan kekristenan kemudian dilanjutkan dan didominasi oleh pengaruh Belanda. Pengaruh Belanda ya, ada juga pengaruh Belanda. Iya, mereka berselisih, bersaing untuk mengambil sumber daya manusia yang ada di Nusantara. Lalu pekabaran Injil pada masa penjajahan hingga kehadiran gereja di era modern. Di era modern. Nah, sampai sekarang, Sampai sampai sekarang. sampai sekarang. Ya periode pertama dia di zaman Portugis ada, di zaman Portugis ada juga di sejarah gereja Indonesia gitu. Sejarah gereja yang ada di Indonesia. Jangan dulu kita pelajari sejarah gereja umum. Kalau sejarah gereja umum itu ya udah masa di zaman kisah para rasul lah ya. Ada lahirnya gereja di sana itu namanya sejarah gereja umum. Tapi kalau SGI dia khusus konteks kita di negara Republik Indonesia ini kapan dan tahun berapa itu lahirnya gereja di Indonesia gitu seperti itu Bang. Jadi ya periode pertama Katolik dia di zaman Portugis lah hadirnya di Indonesia juga pada tahun berapa tadi Bang?